Terakhir, satu lagi kisah gimana Allah ngebelain hamba yang Allah cintai, yaitu sekelompok sahabat miskin. Kalau dalam bahasa orang Arab disebut aradhil qaum atau sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Sufaha. Apa itu sufaha? Orang miskin, orang biasa, budak, orang yang tidak punya pengaruh di kota Mekah. Nabi lagi nongkrong nih sama orang miskin. Di antaranya ada Bilal, ada Khabbab. Tahu Khabbab? Khabbab itu sahabat Nabi yang dibakar hidup-hidup sambil dijadikan kayak kambing guling gitu. Kayak kebab. Itu Khabbab tuh. Mungkin dari situ awal kata ininya dibakar hidup-hidup sampai nanah atau lendir dari kulit Khabbab itu memadamkan api membakarnya. Ini Khabbab. Ketika dia udah di masa Umar suruh Khabbab untuk buka baju dan Umar mengatakan saya belum pernah ngelihat ada orang yang tatonya lebih banyak daripada Khabbab. Tatoan. Tato bekas apa? Bekas dibakar. Kalau kita kan tatonya dibentuk. Ini tatonya gara-gara beriman. Jadi kalau ada yang tatoan, sesungguhnya Khabbab lebih keren lagi tatonya. Kenapa ditato? Gara-gara dibakar hidup-hidup sampai seluruh tubuhnya ada bekas bakar. Rusak tubuhnya. Bilal, Khabbab, Ammar bin Yasir, Suhaib bin Amr Ar-Rumi. Beberapa orang sahabat yang miskin lagi duduk sama Nabi, lagi nongkrong gitu. Nabi lagi ngajarin ilmu. Lewatlah orang-orang kaya. Ada Suhel, ada Abu Jahal, ada bapaknya Khalid, Walid Al-Mughirah. Orang-orang kaya nih, orang-orang terpandang. Lewat pakai Alphard. Lewat aja. Lagi nongkrong, lewat Alphard yang Wildfire yang baru. Berhenti nih. Turun orang-orang dari Alphard itu naik kuda onta yang paling mahal. Kenapa saya bilang Alphard? Karena emang harga ontanya seharga Alphard. Kalau kita tahu onta merah, itu harga satu ontanya paling murah 2 miliar. Lebih mahal dari Alphard ya. Ferrari lah atau Porsche. Mobilnya, mobil yang kelas udah keren banget. Turun nih mereka dari onta-onta merah yang mahal-mahal, yang gaya-gaya gitu turun. Ngelihat Nabi lagi nongkrong sama sahabat-sahabat miskin. Mereka mengatakan, ya Muhammad, gimana kami akan beriman kalau setelah beriman nanti kami disuruh duduk bareng dengan orang-orang kayak mereka? Gak bakalan, gak level kata mereka. Terus apa mau kalian? Kalau kamu pengen kami beriman, coba kamu pisahkan tongkrongan kamu dengan kami, dengan kamu dengan mereka. Pokoknya kami gak mau nongkrong bareng sama mereka. Bisa gak? Kata Nabi, bisa. Asal mereka mau duduk mendengarkan ceramah Nabi, nasihat dakwah. Akhirnya mereka pun duduk. Nabi mengatakan ke sahabat-sahabat yang miskin, kalian boleh minggir dulu nggak ke pojok sana? Saya pengen ngobrol dulu sama mereka. Gitu coba. Apakah Nabi mengusir atau menghina mereka? Enggak. Nabi hanya berpikir ini kesempatan penting nih. Orang-orang yang berpengaruh mau dengar dakwah Nabi. Kapan lagi nih? Nah Nabi ngomong baik-baik. Boleh nggak kalian duduk sebelah sana? Mereka pun mengatakan iya ya Rasulullah. Tapi mereka sedih. Digituin sama Nabi. Walaupun Nabi nggak punya niat untuk nyakitin mereka. Tapi mereka sedih. Ya udah dah. Dah kita mah apa atuh gitu ya. Nah, mojok pas lagi mojok gitu turun ayat. Salah satunya itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 52. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Surat Al-An'am ayat 52. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyembah Allah, yang solih, yang taat kepada Allah hanya gara-gara ingin mengambil hati orang-orang yang sombong. Setelah ayat ini turun, Nabi langsung meninggalkan kelompok orang-orang yang sombong dan balik ke mereka. Nabi minta maaf kepada mereka, datanglah ke sini. Terus Nabi membuka sorbannya, menggelarkan sehingga mereka duduk di atas sorban Nabi SAW. Ini salah satu ayat yang Nabi ditegur selain Abasa, At-Tahrim, Al-Ahzab, Al-Anfal. Kan Nabi banyak ayat yang beliau ditegur ya. Bukan karena melakukan kesalahan, kekeliruan. Bedain antara keliru sama salah. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah berbuat dosa, tapi keliru, wajar, manusia. Karena keliru itulah kita belajar. Kalau kita keliru jangan sombong untuk mau memperbaiki. Nabi juga mencontohkan kayak gitu. Nabi pernah sholat, lupa. Harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Udah sahabat ikut aja kan. Udah selesai 2 rakaat salam. Sahabat bingung, akhirnya salam juga. Udah selesai salam sahabat nanya, Rasul tadi kita sholat model baru ya kalau bahasa kita.
Emang kenapa? 2 rakaat loh Rasul. Masa sih? Benar. Yang lain ditanya, benar Rasul 2 rakaat. Ya udah langsung bangun lagi, lanjutin 2 rakaat. Sehingga jadi contoh fikih buat kita, kalau lupa tinggal dilanjutin. Gak ada sahabat yang ngomong katanya Nabi tapi sholat gak khusyuk. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kita kan suka suuzon gitu sama ustadz, sama ulama ya. Katanya ustadz ngajarin khusyuk, tapi dia sendiri sholatnya gak khusyuk. Wajar, manusiawi banget kayak gitu. Karena salahnya ulama justru jadi pelajaran. Benarnya kita gak jadi apa-apa. Ulama salah masih dapat pelajaran. Kita benar gak dapat apa-apa. Saya pernah sholat Jeddah, sholat asar, imamnya syekh gitu, janggotan, bahasa Arab, dari sana emang semua bahasa Arab. Ngimamin sholat asar, ternyata lupa tahiyat. Pas udah selesai rakaat kedua, nggak tahiyat, langsung berdiri. Harusnya kan duduk tahiyat dulu, ini langsung berdiri, dari sujud langsung berdiri. Akhirnya makmumnya bingung nih, terjadilah perbedaan pendapat di antara makmum. Ada mazhab yang tetap duduk, ada yang mazhab yang ikut berdiri. Bingung kita, kamu berdiri, gua duduk aja deh, gitu. Dalam sholat jadi pada bingung. Akhirnya pada ada yang subhanallah, digitu-gituin. Imamnya anteng nggak duduk, berdiri tetap. Akhirnya yang duduk juga jadi, karena imamnya kekeh nggak mau duduk, akhirnya mereka berdiri. Selesai sholat rame nih, makmum kayak kepedean gitu, merasa lebih khusyuk dari imam kan. Syekh, tadi sholatnya kayaknya kita kurang tadi tuh tahiyat, masa saya nggak ingat, udah ditasbihin nggak ingat juga. Kata Syekh, saya ingat. Cuman ketika kalian bertasbih mengingatkan saya udah sempurna berdiri. Berdiri itu rukun sholat, duduk itu sunnahnya. Tidak boleh yang rukun dikalahkan oleh yang sunnah mengalahkan yang rukun. Kalau saya udah sempurna berdiri, nggak boleh duduk lagi. Kecuali saya baru setengah berdiri, kalian mengatakan subhanallah, saya akan duduk. Oh gitu Syekh, maaf ya Syekh. Ternyata salahnya ulama, pelajaran buat kita. Kita udah benar, nggak jadi apa-apa sama orang lain. Gitu kan ya? Nabi juga pernah melakukan kekeliruan dan banyak ayat yang menegur Nabi, termasuk ayat ini. Kenapa mereka semua dibela oleh Allah? Tadi ada Hafsah, siapa lagi tadi di awal? Ada Ali, ada Khawlah, ada Aisyah, ada Bilal dan teman-temannya. Apa rahasianya mereka dibela sama Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya satu, teman-teman. Coba teman-teman buka surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Itulah rahasianya. Surat Fussilat surat 41 ayat 30. Nih, kita baca ya dikit lagi. Surat Fussilat surat 41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka berkomitmen istiqomah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana, di dalam surga, ada hal-hal yang kalian sukai, dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah, satu komitmen, dua konsisten. Sehingga kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafsah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. 2 kali, 1 ayat tayamum, 2 ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah.
Tatanazzalu alaihimul malaika. Nahnu auliyaukum. Kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus saja on the track, jangan sampai kita melenceng. Kalau terlanjur melenceng langsung balik lagi. Melenceng langsung balik lagi, cara baliknya dengan taubah dan istighfar, hijrah. Kalau kita istiqomah, nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah, disahkan, Allah udah ridho, oh ternyata benar kamu istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kita, bukan manusia. Allah sendiri yang bakal ngebelain kita. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi bisa jadi booster buat hati kita agar lebih istiqomah, lebih komitmen dengan agama Allah. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Jangan tinggalkan Allah, maka Allah gak bakalan ninggalin kita. Jangan cuekin Allah, maka Allah juga gak akan nyuekin kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Barakallahu li walakum.